Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'zamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, ittaqillaha haitsuma kunta. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, Allah masih memberikan nikmat-Nya banyak kepada kita. Di antara nikmat itu adalah nikmat panjang umur. Hari ini Allah masih memberikan ruh kepada kita, sehingga dengan itu kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Hadirin yang berbahagia, kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi nanti di yaumil akhir yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya, yang pada saat itu tidak ada pertolongan ketika manusia digiring nanti kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pun menolak untuk memberikan syafaat itu, dengan ungkapan beliau pun pernah melakukan kesalahan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akhirnya nanti digiring sampailah kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang akan mampu memberikan syafaat itu kepada kita. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad yang cinta, kita mengaku rindu kepada Nabi Muhammad, kita berharap syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti, lalu apa bukti cinta dan rindu kita terhadap Nabi itu? Saudara-saudara, untuk itu membuktikan kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Untuk itu juga pada hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disunnahkan untuk banyak-banyak berselawat. Maka jangan pernah lupa, jangan pernah lalai kita untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada Rasulullah, itu adalah menjadi bukti cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sembari dari itu, kami selaku khatib juga tak bosan dan tak pula lupa untuk berwasiat, mengajak, mengingatkan, terkhusus kepada diri khatib dan umumnya kepada kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan iman dan takwa kita ini supaya kita selamat dari kehidupan dunia, terlebih lagi nanti kehidupan antara satu bahagia atau kedua celaka.
Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mumpung masih diberikan Allah kesehatan kepada kita, Allah masih berikan kesempatan kepada kita, maka mari kita sempatkan untuk senantiasa beribadah, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada Jumat yang berbahagia ini, izinkan kami selaku khatib menyampaikan tema khutbah Jumat kita yang telah ditetapkan, disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Siak Hulu, yaitu 3 ciri kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita manusia ini adalah sebagai seorang pemimpin. Terkecil-kecilnya pemimpin terhadap diri kita. Lalu kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep kepemimpinan di dalam Islam itu disebutkan ada 3. Yang pertama disebutkan secara bahasa bahwa pemimpin itu disebut dengan khilafah atau khalifah. Senada dengan itu, oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ayat yang menyebutkan bahwa manusia itu pertama sebagai pemimpin disebutkan adalah sebagai khalifah. Apa maknanya wa idz qala rabbuka lil malaikah? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan khalifah, menjadikan seorang pemimpin di muka bumi. Lalu apa dalam ayat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Respon para malaikat. Qalu, mereka berkata, yakni malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat berkomentar terhadap apa yang dipernyatakan oleh Allah kepada malaikat tersebut. Apa kata malaikat? Wahai Allah, apakah engkau juga akan ciptakan khalifah di permukaan bumi? Apakah kami tidak cukup untuk memujimu siang dan malam, bertasbih kepadamu siang dan malam, mengagungkan kebesaranmu? Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kamu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna yang dapat kita ambil? Bahwa apapun bahasa yang disebutkan dari kepemimpinan atau seorang pemimpin, ketika itu sampai kepada kita, maka respon orang akan berbagai macam. Ada yang merespon dengan baik, ada yang merespon dengan tidak baik, dengan bahasa yang kadang menyakitkan telinga, dengan bahasa yang mengusik perasaan kita. Tapi ini memang sudah resiko yang kita ambil, dan ketika berhasil dalam kepemimpinan itu, maka besar pula ganjaran yang akan kita dapatkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian apalagi disebutkan bahwa pemimpin itu juga disebutkan secara bahasa adalah sebagai ulil amri. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-59, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, taat kamu kepada Allah, taat kamu kepada Rasul. Lalu kemudian wa ulil amri minkum, pemimpin-pemimpin di antara kamu.
Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada konsep kepemimpinan itu yang ketiga disebutkan adalah imamah. Lalu kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil dalam menjalankan misi dakwahnya, berhasil dalam memimpin dunia? Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat yang empat. Apa sifat yang empat itu? Konsep keberhasilan pertama, seorang pemimpin mesti berlaku jujur. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kejujuran akan membawa kepada kebaikan, kebaikan akan membawa kepada kebahagiaan. Lalu kemudian ketika seorang yang salah dalam memimpin atau seorang yang salah dalam memilih pemimpin, apa yang akan terjadi? Kita kembali kepada syariat Islam kita, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantazirus sa'ah." Apabila suatu perkara, suatu urusan, suatu kepemimpinan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, dia bukan ahli di bidang itu, tapi diletakkan seseorang di bidang yang tidak ahlinya, maka fantazirus sa'ah. Kata Rasulullah, kamu akan melihat kehancuran-kehancuran yang akan datang. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu kita mesti selaku masyarakat memilih pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak berambisi terhadap kepemimpinan yang akan ia pimpin. Dalam hal ini adalah untuk kelompok atau golongannya sendiri. Lalu kemudian kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping ia memiliki sifat jujur, Rasulullah juga amanah. Banyak orang kadang ketika akan maju menjadi seorang pemimpin, tak asing kita dengar bahwa lisannya berucap kata-kata yang lembut, berucap kata-kata yang indah, tetapi ketika didapatkan apa yang menjadi hajat keinginannya atau sebagai seorang pemimpin, semua perkataan yang pernah diucapkan tak lagi seolah-olah itu pernah terjadi pada dirinya. Namun yang kita sayangkan hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada masa pergantian bukan hanya satu periode, periode berikutnya akan ada masa pemilihan pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Namun janji-janji yang disampaikan oleh bakal calon-calon pemimpin itu sendiri masih saja mampu dan mau untuk ditelan oleh orang banyak. Akhirnya apa? Lahirlah pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, pemimpin-pemimpin yang berkhianat. Ketika pemimpin berkhianat, maka masyarakat yang akan mendapatkan kecelakaan atas apa yang disifati oleh seorang pemimpin tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat cerdas. Maka seorang pemimpin itu dia tidak mesti memiliki sifat keberanian. Pemimpin itu juga harus cerdas, karena dengan kecerdasan ia akan bisa menuntaskan berbagai macam persoalan yang ada. Seorang pemimpin akan menghadapi orang yang banyak. Bagaimana kalau pemimpinnya tidak bisa mampu menerima aspirasi, tidak bisa memecahkan suatu permasalahan yang ada di kepemimpinannya? Maka ini pun akan menjadi sebuah kehancuran yang akan datang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tarik kepada diri kita, apa kepemimpinan yang ada pada diri kita? Pertama, sebagai seorang anak yang belum berkeluarga, ia memimpin terhadap dirinya sendiri. Dia tidak boleh menzolimi dirinya dengan cara melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak, dia tidak boleh menzolimi dirinya dengan menunda-nunda hak dirinya. Apa hak dirinya? Yang pertama, dirinya memiliki mata ada batas waktu untuk diistirahatkan.
maka jangan sampai dibiarkan mata ini melebihi batas waktu untuk beristirahat. Ketika itu terjadi, maka itu adalah menzolimi diri sendiri. Lalu kemudian bagi kita yang sudah berkeluarga dan tidak ada menjadi kepemimpinan di tempat ataupun di kelompok-kelompok lain, maka kita adalah sebagai seorang pemimpin dalam keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Rasulullah, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnar. Mana saja pemimpin yang suka menipu rakyatnya, maka kembalinya adalah neraka. Atau kemudian mana saja pemimpin-pemimpin rumah tangga yang senantiasa menipu, mencurangi, menzolimi keluarganya, maka itu pun akan mendapatkan balasan yang setimpal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, ketika kita diamanahkan menjadi pemimpin sekecil-kecilnya dalam keluarga kita sendiri, berlakulah jujur, berlakulah adil, berlakulah baik terhadap keluarga istri dan anak-anak kita, supaya apa? Kita tenang dalam menjalani kehidupan ini, supaya nanti ketika mana di masa pertanggungjawaban itu kita lepas dari segala macam pertanyaan yang ada di yaumil akhir. Untuk itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua melihat bahwa diri kita ini adalah pemimpin, dan ketika kita mampu melihat diri kita ini adalah sebagai seorang pemimpin, jalankan kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesimpulan Jumat ini, mari kita bersama-sama untuk senantiasa berlaku baik. Andai Allah berikan kesempatan kepada kita menjadi seorang pemimpin, pandanglah bahwa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, adil untuk diri kita dan adil untuk orang banyak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsira kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil akhyar, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudus. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyati wa qarbati walil baiti ajma'in. Wa radallahum 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyati sahabati wat tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al yaumil jum'atil mubarak ya Allah, ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا يا الله إخوان المسلمين في فلسطين وفي كل الزمان وفي كل مكان يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum
was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.